Nah, gue refleks, gue ngeliat itu ngayun kan, gue langsung gini, hindarin apa mata sama pipi, hindarin kena ke sini nancep, nancep masuk ke tulang-tulang kecil gue bang. Terus? Jadi pas nancep gitu celuritnya pas ditarik sama dia nggak bisa ditarik bang, nggak bisa lepas. Jadi udah nancep, jadi pas ditarik sama dia begini tangan gue ngikut. Ya Allah. Iya titik paling besarnya provinsi sih, sampai gua ibaratnya foto gua dipajang di wali kota Jakarta Timur bang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75 guys. Like, subscribe, and comment. Langsung like, subscribe, comment. Sekarang Bang Ridwan Bonser 2, Bonser 3 pun nggak tahu lah. Pokoknya Bang Ridwan sang komika part 2 nya. Dia akan bercerita bagaimana dia down, dijajah di sekolah, dan dia memberontak, dia balik melawan dari penjajah-penjajah di zamannya dia. Jadi zamannya itu Bonser itu dijajah oleh sekolah-sekolah sekitarnya seperti Bajak dan lain-lain, dan dia melawan sampai akhirnya dia menjara dengan teman sekampungnya sampai jadi target operasi. Langsung aja guys, kepoin di Indonesia Vlog 75 sehingga akhirnya dia menjadi komika yang juara se-DKI. Oke guys, kepoin aja. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Iya, karena kalau di STM gue tuh lebih banyak bertahan. Bahkan gue di zamanan gue ya, gue bukan ngejelekin atau gimana ya bang. Zamanan gue tuh Bonser geprak lari bang. Dibilang STM laler mah laler, dibilang sayur mah sayur. Ya? Zaman gua. Dan teman-teman angkatan lu atau di bawah lu juga mengakui hal itu. Mengakui bang. Mengakui. Iya, dan gua juga mengakui itu. Karena kita ribut depan kodim bang, sama anak Bajak rame, bocah gua rame, anak bocah rame. Gua nontonin, gua ngeliatin aja. Ayo gua ikut, enggak, gua ngeliatin aja. Jebol bang, jebol akhirnya gua nahan sendirian pakai tas. Gua kok pada lari sih gua bang. Aduh, gue nahan sendirian pakai tas, gue begak juga kan ngeliat bocah kagak ada, gue lari juga gitu. Menurut lo sistem pendidikannya yang bagus, apa murid-muridnya yang jadi orang di jalur kalau menurut gue kebentuk karena suasana lingkungan betul, sekolah. udah capek bang. Udah capek ribut-ribut. Udah capek ribut karena kita di sekolahan juga dididik banget pendidikan kan. Jadi kalau ribut itu udah nggak kepikiran. Jadi saat sekolah lain masih terbiasa dengan hal ribut, sekolah yang biasa aja dengan sistem pendidikan tidak dibagusi, Bonser malah berlomba-lomba memperbaiki sistem pendidikan. Betul. Tapi hasilnya ya emang fokus untuk belajar. Betul. Bukan fokus untuk di jalur. Bukan di jalur. Jadi ya makanya jadi mental nyali nggak kebentuk kan di jalur juga. Lebih kebentuk buat belajar. Dan sebenarnya menurut kita sebagai orang tua sebenarnya bagus ya. Bagus bang, bagus, tapi kita yang ngejalaninnya yang ribet, aneh. Karena lingkungannya nggak ngedukung. Karena lingkungannya masih demen di jalur. Iya kan, beda kalau orang tua mah kalau anak muda mah kan jiwa anak muda bang. Iya. Apalagi kita bawa nama STM kan, yang udah pasti tahu di jalur gitu. Jadi pada saat itu lu proses perubahan, lu muridnya nggak bisa nggak bisa merubah dengan di jalur, tapi sekolahan menerapkan sistem itu. Iya, bentrok. Korbannya lu nih pada nih ya sebenarnya. Betul. Jadinya begitu. Tapi sekarang mungkin pas posisinya ya. Semua sistem pendidikan sekolah sama. Makanya kalau tawuran ngapain sekarang? Betul. Kayak udah bodoh kalau tawuran. Bodoh, betul bang. Luka juga, gue juga luka di tangan tuh. Luka sisa? Iya. Di jalur juga nih? Dia mau ditimpa pakai celurit kecil tuh, kalau nggak mata
apa tahu pipi itu yang kena. Lu Karena nangkis. iya, gue udah telentang bang, udah jatuh. Sayurin gue, Seperti sayurin. sayurin gue bang. Di mana? Di kolong. Di ini apa? Di jalur taman. Taman Bonser situ. Sempet gue disayurin bang. Jatuh disayurin. Temen lu nggak ada lagi? Enggak, tapi bukan bonser ya. Iya, temen. Bukan lagi keadaan Oh, bukan sama sama bonser, bonser. bukan lagi keadaan sama bonser. Temen lu pada kemana? Gue ceritanya Nyolong. nafsu bang. Jadi bocah gue jebol, gue nahan sendirian tuh. Gue kan kalau kemana-mana emang gak pernah bawa BR bang. Gue ngantin tas, karena gue kalau bawa BR gue takut ada polisi nggak bisa ngebuang kan. Iya. Mending gue pakai tas. Kalau tangan pasien orang tua. Makanya gue pakai tas, gue nahan sendirian. Yang kiri jebol, ternyata yang kanan ngegunting gue. Jatuh lu. Jatuh, dipanggil gue. Woi gitu, gue nengok disodok pakai bambu. Pakai bambu gue sini, gue langsung Disayurin. sayurin bang. Gue udah, Apa aja masuk? gue udah nggak ngerti dah. Udah kunang-kunang mata bang, udah nggak inget lagi. Bambu balok mah udah pada melayang ke badan. Mungkin terakhir pakai BR tuh, gue nggak tahu dah, kalau pakai BR pasti udah tembus ya. Iyalah. Itu paling balok-balokan gitu sih, gue nggak tahu dah. Tapi lu sebenarnya tembus sih harusnya. Harus tembus lah gue. Kira nggak tembus juga lo. Tembus bang gue. Buktinya berdarah ya. Iya, dia kena. Masanya udah tembus. jangan begitu. Bang. Nah, itu delalanya lu nggak mati ya? Nggak mati. Pikiran gue udah mati bang. Karena gue udah gelap mati gue. Udah gue udah gelap, gue udah telentang, udah. Yang tadinya gue nahan, yang penting gue nahan pala gue tuh. Sampai akhirnya dari telentang itu gue nahan pala aja, nahan muka aja. Sampai akhirnya tuh udah gelap, yang udah gue pasrah. Tangan udah gue lepas, udah nggak ngelindungin apa-apa kok. Udah aja. Tapi pingsan nggak? Enggak. Setengah sadar? Setengah sadar. Terus? Sampai gue pasrah gitu, udah ayo dah semuanya dah masuk ke badan gue bilang gitu. Kayak dalam hati udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Terakhir ada yang pakai celurit kecil tuh kayak Madura gitu, Madura kecil, mau nyocok ke mata kalau nggak ke pipi bang. Nah gue refleks, gue ngeliat itu ngayun kan, gue langsung gini hindarin apa mata sama pipi, hindarin kena ke sini nancep masuk ke tulang-tulang kecil gue bang. Terus? Jadi pas nancep gitu celuritnya, pas ditarik sama dia nggak bisa ditarik bang, nggak bisa lepas. Jadi udah nancep, jadi pas ditarik sama dia begini tangan gue ngikut. Ya Allah. Udah gitu. Akhirnya gimana? Udah dibiarin. Dibiarin? Ada abang-abang yang nolongin gue dari motor. Oh, ada orang lewat Ada lah ya. orang. Ini kedua kalinya nih ya. Gue diselamatin. Iya. Nah, ini abang-abang nih. Abang-abang naik motor. Dan motornya sampai sekarang orangnya belum ketemu. Dia yang bawa ke rumah sakit. Dia yang bawa ke rumah sakit. Dia yang bawa ke rumah sakit. Sabatan. Enggak di itu juga gue dilarinya jauh tuh bang, karena nggak diterima di mana-mana kan. Akhirnya gue dimasukin ke klinik kecil malah yang nerima gue. Klinik kecil. Klinik kecil. Tapi ditanganin walaupun dia nggak ada alat, tapi gue udah bilang udah yang penting lepas dulu, gue bilang gitu. Apa CR-nya? Iya kan masih nancep bang. Jadi itu orang bawa lo CR gimana? Iya. CR nyangkut di lo itu. Udah paten. Gila. Udah paten bang. Gue goyang aja udah copot. Gue tarik sakit, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Goyang nggak copot, ditarik sakit. Iya. Akhirnya nyampe rumah sakit karena darah keluar terus kali ya. Setelah gue ngomong gitu, gue langsung pingsan tuh di situ. Oh langsung bisa, nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa. Gue bangun, orang yang bawa rumah ke sakit itu udah nggak ada, abang-abang itu. Sampai sekarang. Tapi dia ninggalin KTP. Dia nggak punya duit buat bayarin gue bang. Oh ninggalin KTP. Ninggalin KTP. Tapi dia, lu ditanganin ya. Tapi gue Klinik apa itu namanya? Waluyo. Daerah Sini dekat Pujahe. Jauh bang, gue dilarinya. Lumayan nih. Jauh bang. Dari taman nih. Iya, kan sampai polisi datang bang, gara-gara ngikutin jejak darah gua. Polisi datang, di sini ada ini ya gitu. Ada korban tawuran nggak? Iya. Soalnya kan jejak darah tuh netes gitu. Dan lu keluarnya akhirnya keluarga lu datang, jemput. Dijemput gua sama keluarga gua. Akhirnya keluarga gua juga yang bayarin sih. Akhirnya KTP bayarin. akhirnya karena gua nggak punya nomornya ya, jadi sampai sekarang KTP-nya gua tahan bang. Gua pegang. Sampai sekarang? Iya. Serius lu? Iya, namanya Hendra, masih inget gua. Orang mana? Orang Rawa Domba apa mana? Di sini dekat-dekat sini juga, dekat jalur BKT. KTP-nya bukan iktp ya? Bukan. Masih KTP biasa. plastik? Iya.
Ada nggak? Kalau nggak ada unjukin nih. Ada di rumah. Di rumah. Di rumah. Ada. Ya, makasih Bang Hendra siapapun itu tadi yang kartu perdana juga jual kartu perdana di kereta nih. Kalau nggak ada dua orangnya tuh udah lewat. Ada dua orang itu mungkin Rizwan posisinya jadi seorang entertainer ya kan. Seperti sekarang ini. Udah caur. Dua hal itu yang lu inget STM yang dan lu selain bertahan lu dikasih Dewi Fortuna selamat juga. Betul. Gue Terus sering saya- banget selamat bang. Gue nggak tahu kenapa dah. Sering banget gue selamat. Kayak tiba-tiba dikasih kekuatan apa gitu bang. Gue pernah ribut. Udah mepet tuh bang. Udah di belakang gue udah tembok. Udah nggak ada apa-apa lagi. Diputerin gear gue. Terus gue nggak Itu tahu. buntu apa-apa. Salah lari sih lebih lebih ke salah lari sih. Terus Gue kan megang tas doang, nggak megang ya. Mau gue adu juga belakang dia masih banyak kan. Gear lagi kenceng, gue tangkep bang gear. Gue tangkep gear, gue pegang gear, pada kaget bocahnya. Gue puterin balik, lari. Kalau begitu? Iya. Padahal udah panik tuh. Udah panik bang, udah pucet muka gue. Anjir, meninggal lagi nih gue. Udah masa 3 kali gue begitu terus. Akhirnya gue tangkep tuh. Gue tangkep, gue puterin balik, dia kaget kali. Padahal emang gearnya yang tumpul bang. Emang. Ya, kita break dulu. Ada ajan asar. Azan asar. Nanti setelah ajan asar kita lanjutin, kita nikmatin nasi goreng dari Pisang goreng. Pisang goreng dari yang punya kampung. Ya lanjut setelah ajan asar. Ya, lanjut kita setelah ajan asar dan ceritanya masih panjang nih dan mungkin beberapa penonton YouTube konten STM atau konten mistis atau konten nostalgia mukanya udah nggak asing ya Iya. karena sering tampil apalagi di siskomnya channelnya Ramet Nostalgia series. Nostalgia Series dia CS yang ditindas Dan PK. sesuai berarti yang cerita di Nostalgia Nostalgia Series. Series itu sesuai kenyataan Adaptasi dari gua bang. adaptasi dari lu Dari gua dan kadang ada sedikit juga yang dari alumni Bonser ceritanya. dari beberapa alumni Bonser. Oh, narasinya seperti itu. Narasinya gua bikin Rahmat sih bikin Lamet bikin narasi yang diadaptasi dari cerita gua. dari cerita lu, tapi nanti besok cerita siapa gitu. Iya. Ya, giliran lah ya. Iya. Nah, akhirnya setelah lulus nih, tadi lu selamat dah. Selamat terus nih kan. Selamat terus gua hoki. Akhirnya lulus lo. Lulus. 2014 berijazah STM Jakarta. Jakarta. Jadi masa lalu dia sekolah Ridwan ini yang lagi deket sama Ramet ya seperti itu ya. Iya, Selamat terus dari jalur. dari jalur. Teo aja selamat, Bang. Hah? Teo aja selamat. TO. Lu sebut TO. Teo, Bang, gua. Gimana TO tuh? Di daerah mana? Enggak, kampungan itu, Oh, Bang. kampungan. Rampok material. Lu sempat ngerampok material? Enggak ngerampok sih. Jatuhnya Bahasa kasarnya aja. Kita menyongkel lah. Nyongkel. Zaman dulu nyongkel ya. Iseng, ya kan? Iya, enggak, jadi kampungan gua ribut sama kampungan sebelah. Terus kampungan gua anak-anak gua ada yang kena. Ada yang kena dan koma 14 hari kan. Terus Koma 14 hari anak-anak nggak terima lah, balikin. Kita balikin ke kampungannya. Ini aja nih. Kita balikin ke kampung. Kita balikin ke kampungannya, ternyata kita masukin ke kampungannya udah nggak ada bocahnya lagi nongkrong. Jadi kita ngebabi buta, siapa aja yang di depan mata kita beri. Ada warnet nih, kita masukin warnet. Ada anak-anak main warnet, kita beri. Nah itu lu warung. Material. Iya. Semua bang masukin warnet pertama. Warnet kita masukin, kita udahlah ngejara di situ, jatuhnya sih ngejara ya. Jatuhnya ngejar. Akhirnya masuk toko alat gunung, kena sama terakhir ya material. Dan di situ deteksinya CCTV. Masuk 86 juga kalau nggak salah itu. 86 net TV. Berapa orang waktu itu? Rame bang. Rame. Itu udah nggak bisa di perorangan lagi karena emang udah rame sih. Jatuhnya masa. TO gua, yang lain ketangkep gua enggak. Lu dong enggak. Udah. Prosesnya jatuhnya pencurian dan perampasan dan Kekerasan semuanya masa. ya, kriminal.
Dan lu lolos lagi tuh. Lolos lagi gua dari TO, alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, makanya kelas balik dari dia masa remajanya bandel ya. Mungkin kalau zaman 90-an tawuran itu bagian dari kenakalan remaja. Betul. Mungkin di tahun dia tawuran itu bagian dari kriminal. Kriminal. Iya kan? Udah ditindak kriminal. Tindak kriminal, dan dia menyadari bahwa harus menjadi sesuatu ya, Wan. Iya, harus. Itu harus jadi sesuatu, Bang. Harus jadi sesuatu, dan sesuatu ini lo akhirnya menjadi seorang entertain Ya. seperti ini. Proses perjalanan entertain sampai ke titik ini itu kan panjang, Wan. Panjang, Bang. Tapi sebenarnya gue tanya, dari dunia STM yang lo pelajarin ini, lo sempet di industri gak? Enggak. Gak pernah. Enggak pernah gua. Dan ilmu lo nggak kepake. Enggak kepake. Justru gua nyemplung di dunia stand up pas lagi TO itu, Bang. Pas lagi TO. Pas lagi TO gue bingung kan mau kemana, mau ngapain, was-was terus kan. Gue udah pasrah udah kalau mau tangkap. Tapi gue ngeliat ada komunitas stand up, ya udah gue masuk ke situ aja lah. Itu TO berapa bulan? Lama, Bang. Lama. Sekian tahun. Enggak sekian tahun sih. Lebih. Ada mau setahun. Ada, Bang. Nah udah hidup. Pokoknya tapi di Jakarta aja. Jakarta aja. Jakarta aja. Lu kenal lingkungan stand up itu berarti 2014, 15 gue gabung. 15 gabung stand up. 15 gue gabung stand up. Mulai berkarir lah tuh di situ. Berkarir. Nah, latihan stand up itu kan malam minggu. Jadi gue malam minggu gue pakai kegiatan positif, Bang. Yang sebelumnya di mana malam minggu itu jadwal gue buat jalan keluar nih. Sama rombongan lo. Iya, buat nyari musuh kan, nggak gangster gitu. Oh, sempat ke gangster ya? Iya. Kampungan lu sempet. Iya, nggak gangster. Cuman bukan nggak gangster sih, kem-keman gitu. Terus? Nah, karena latihannya malam minggu, jadi gue lebih milih, ya udahlah gue latihan stand up aja, ngapain gue ikut-ikut. Cari hal-hal yang positif. Iya. Karena dunia lo stand udah cukup menurut. Udah cukup, Bang. Karena pelajaran terakhir gue balik bener-bener nutup buku itu pas TO, karena gue ngerasain TO itu nggak enak. Jadi udahlah. Itu titik balik lah ya. Iya, udahlah lu aja, gue mah ikut yang bener aja lah gitu. Terus latihan, gue latihan, lomba, ikut lomba. Lombanya nih versinya apa? Tingkat komunitas dulu. Tingkat komunitas dulu, gue juara. Dengan materi-materi gue anak STM itu, kenakalan gue bilang gue dulu ngerampok. Berarti selain Rahmat yang emang terkenal dengan materi STM, lu sudah mulai juga ya? Udah mulai, Bang. Cuman emang Rahmat duluan dan rezekinya lebih ke Rahmat dulu. Dan Rahmat versinya udah versi media TV. Udah. Dan lu enggak? Enggak gua. Dan gua masih bawa nama STM itu, tentang kenakalan STM. Ada materi gua juga beberapa yang gua bilang kenapa sih gua anak STM nih. Gua yang gua bingungin kenapa sih anak STM kalau mau berangkat sekolah harus teriak gitu. Di kereta harus teriak, padahal kan nggak diabsen sama kepala stasiun kan. Nanti di channel gua nih gua suruh stand up. Dan proses perjalanan puncaknya di mana, Man? Di juara provinsi. Juara 1 provinsi. Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Nah, berbicara Jakarta sebagai barometer stand up ya. Iya. Dunia stand up. Daerah lain mengikutinya berjalan bareng atau Jakarta dulu, Bang. Baru yang lain ngikut. Awal ada stand up itu Jakarta. Berarti termasuk Bekasi, Depok, pinggiran juga sama ya? Dulu Jakarta, kita ngumpul di satu titik Jakarta dulu komunitas awal-awal ya. Senior gue juga di komunitas juga cerita. Awalnya tuh di Jakarta, cuman kan kita kayak STM, Bang. Titiknya di Jakarta nih, tapi ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana. Iya. Nah, akhirnya daripada kumpul kejauhan ke Jakarta, mending yang dari Depok bikin dah di Depok, dari Bekasi bikin dah di Bekasi, yang dari mana bikin dah gitu. Jadi biar memperluas juga, gitu, Bang. Jadi, juara seprovinsi Jakarta tahun berapa itu? Baru, Bang. 2017-an. 2017. Itu padahal di TV udah ada Suci ya. Lu sempat ngikut? Enggak, gue nggak pernah mau masuk TV, Bang. Kenapa? Karena apa ya? Karena gue dulu mikirnya ya, gue nggak pengen hobi gue jadi tuntutan sih. Hobi lu nggak jadi tuntutan pada saat itu? Pada saat itu, karena kalau kita hobi kan, kalau kita udah kerja di TV berarti kan jadi tuntutan, udah bukan buat seneng-seneng lagi gitu. Oh, lu milih enggak? Gue enggak, kayak lu nih konten. Awalnya buat seneng-seneng kan? Iya. Cuman sekarang jadi tuntutan kan? Iya.
gitu. Kayaknya kalau nggak konten nggak enak gitu kan? Iya, sekarang jadi gue nggak pengen dulu begitu. Sekarang mah tapi gue Oh lu masih pengen liar, masih pengen main Underground, sono sini, underground. underground. Kayak Tapi udah sebenarnya pelaku stand up di TV sama pelaku stand up yang nggak di TV, yang komunitas-komunitas itu sama aja ya sebenarnya. sama bang, malah lebih liar underground sih. Karena Iya. di TV kan ada batas-batasan materi kan. Kalau yang underground tuh lebih gila materinya bang. Udah bisa ngomongin apa aja Di underground, di underground. TV disortir ya. TV disortir, di underground gak disortir. Lu mau ngomong porno sekalian, lu Negatif, mau ngomong negatif. negatif sekalian. Nyindir sekali. Nyindir sekalian, lu mau ngatain sekalian. Tapi ada satu landasannya yang kita kenapa bicara negatif seperti itu gitu, tetap dibekali nama landasan. Karena stand up itu kan dasarnya mengkritik bang, Dasarnya mengkritik. Seperti lagu, Iya, seperti Dulu- film. iya dulu kan di luar negeri kan buat orang kulit hitam kan, yang ditindas sama kulit putih. Akhirnya orang kulit hitam itu bikin stand up, benci sama orang putih, tapi dibalut dengan komedi. Jadi orang putih itu nggak sakit hati. Nggak sakit hati. Akhirnya dimaafin lah. Akhirnya baik lah sampai sekarang orang kulit putih sama kulit hitam. Nggak ada Jadi rasis. sama-sama terhibur. Iya. Orang kulit hitam menghibur, orang putih itu terhibur. Iya gitu. Nah, dibawa budayanya ke Indonesia ini gitu. Tetap sama mengkritik, pemerintah kita kritik, apa kita kritik gitu. Tapi tetap dengan landasan yang bagus. Dengan landasan yang bagus. Biar suara kita didengar juga kan. Jadi kita Nggak asal. nggak asal ngomong apapun nggak asal. Yang penting ada pesan yang bisa diambil dari itu, dari materi kita. Dan lu sudah bagian fashion. Passion, Sekarang karir ya jatuhnya. karir bang. Dan nggak harus di dunia kerja. Enggak, Ya lu bahwa lu stand tuh nggak harus di dunia kerja. enggak bang. Di sini juga bisa jadi suatu yang bagian dari hidup lu ya. Betul. Yang menghasilkan. Betul. Dulu zaman gue kerja bang, gue nggak bisa ngambil motor bang. Setiap gue kredit motor zaman gue kerja ditarik. Ambil motor di penjara lah. Iya, kredit. Hah? Setiap gue kredit motor ditarik sama leasing. Nggak kuat. Iya, karena pas gue anehnya pas gue gabung stand up, gue malah bisa beli cash bang. Wih gila. Udah bukan kredit lagi pas gue gabung stand up. Nah di situ gue mikir, Jangan-jangan abis ini belajar stand up semua ya. kita makan apa kalau pada bisa stand up semua? Lahan ke batas. YouTuber aja ya. Iya. Tapi rezeki udah diatur kan. Betul. Kalau cocok kalau kagak. Ternyata di sini rezekinya lebih yakin ya. Lebih kebuka. Lebih kebuka. Link-link kita bertemu sama orang besar juga kebuka juga. Lebih kebuka. Kayak yang dulu gue nonton cuma di TV, ternyata sekarang bisa nongkrong bareng, bisa ketawa bareng. Padahal itu salah satu idola lu juga. Iya, gue nonton Bang Panji Pragiwaksono tuh di TV dulu kan. Ini orang keren nih gini-gini. Ternyata sekarang bisa ngobrol, bisa ketemu bareng, bisa nongkrong bareng gitu. Jadi hal yang biasa. Biasa. Malah diskusi. Malah diskusi tentang stand up gitu. Yang dulu kita nonton di TV mana atau di bioskop mana, ini dia nih stand up comedian. Ya sekarang malah bisa ngobrol gitu. Juara selain provinsi, juara apa lagi lu? Itu doang mas. Juara Paling juara komunitas. Ya? enggak ada juga detik.com gue juara. Detik. Oh, media yang ada. Media yang ngadain gue juara. Ya titik paling besarnya provinsi sih sampai Provinsi. gua ibaratnya foto gua dipajang di wali kota Jakarta Timur bang. Luar biasa. Dan jadinya terkenalnya Ridwan Bonser. Iya betul. Jadi terkenal Ridwan Bonser karena apapun yang pernah dialami itu Bonser bagian dari hidup Betul. dia kebentuk juga di Bonser Dari juga. Bonser juga betul. Karena Bonser membentuk dia dari seorang yang sering bertahan ditindas TO akhirnya bentuknya seperti ini. Betul. Kan main deh abang kita ini. Iya sampai dipajang foto gua sampai sekarang kali dipajang ya di gedung wali kota juga kaget juga gua bang. Wali kota Gua di Jakarta Timur. Karena kan gua juara itu kan perwakilan Jakarta Timur, gua ngebawa nama Jakarta Timur. Ini bawa nama Jakarta Timur dari emang tempat nenek lu di Pondok Kopi ya. Iya, gua ngebawa nama Jakarta Timur, akhirnya kesorot sama wali kota, diundang gua sama wali kota. Ditelepon, kaget juga kan, kita juga nggak tahu wali kota Jakarta Timur siapa dulu kan. Kenal ya. Iya. Kalau deket ya? Iya, tapi kita nggak tahu wali kotanya siapa. Kelihatan mata wali kota. Ya. Diundang.
Diundang pas gua naik ke lantai 9, gua lantai berapa? Ada foto gua gede banget, Bang. Lagi megang piala. Lu Terharu juga gua sih. Gila, iya. Nah, berarti dari situ lu banyak terbuka peluang untuk istilahnya mengenal orang-orang penting. Orang penting, dan- politik juga kenal. dan istilahnya cuan juga ngikutin. Ikutin, alhamdulillah. Terus jadwal juga ngikutin. Ikutin. Sampai ikut rapat-rapat orang yang nggak tahu. Dapat orang yang nggak Kita tahu. ikut, Bang. Kayak rapat pemilu kemarin, gue ikut, Bang. Perwakilan sebagai pemuda apa? Aduh, gue lupa lagi, kesenian, Bang. Kesenian. Pemuda yang pokoknya tokoh pemuda. Pantesan nih janjian sama dia susah. Walaupun dia DM gue duluan, gitu loh. Iya, gue pengen nongkrong di Bonser karena gue anak Bonser, Bang. Iya, Gua bilang- janjian susah banget. Dan suatu kebanggaan juga lah gue pada saat dia pertama kali tampil di Ramet, wah ini ada Bonser nih, selain gue gitu kan. Ternyata gue lihat selentingan dia punya prestasi juara stand up dan gue penasaran, dan ternyata emang tinggal di Bekasi juga, udah pas banget dah gue untuk podcast bareng di sini. Ya Wan, kayaknya cukup menginspirasi cerita lo Betul. dan Semoga ya, Bang. mengedukasi insya Allah buat generasi adik-adik kelas kita. Amin. Pesan moral yang terakhir nih untuk di Android Radio 75 Channel, dulu kan pernah dilukai dan pernah melukai gitu. Enggak, gue gak pernah melukai, Bang. Nah sekarang temen yang di jalur yang dulu emang rival Bonser warisannya banyak dan melukai lu maafkan nggak? Maafan gue. Berbesar hati ya. Berbesar hati. Satu doang sini. Satu doang. Satu doang. Ya karena lu lolos dari maut semua. Lolos terus gue, alhamdulillah. Jadi ya buat siapapun yang nenek gue waktu itu, gue maafin sih, Bang. Dan buat orang-orang yang pernah ketemu sama gue di jalur, yang pernah gue kejar-kejar, padahal gue nggak apa-apain. Gue juga kalau gue ngejar doang seneng ya, Bang. Ngejar Gue seneng doang. liat orang takut. Kayaknya adrenalinnya gimana? Iya, gitu. loyal gitu doang. Buat ngelukain mah enggak gue gitu. Jadi gue minta maaf. Intinya mah sekarang ya ngambil pelajarannya itu yang buruk-buruk udah buruk aja. Karena yang namanya buruk itu cuman buat diinget aja, Bang. Kedepannya kita, masa lu mau hidup mau buruk terus kan gitu. Padahal kan Allah nyiptain ada buruk ada baik, kenapa kita ngambil baiknya gitu. Istilahnya ada fase-fase kehidupan kita Betul. dari buruk menjadi baik. Betul. Dan itu nggak bisa dibuang juga sebenarnya, Apa? karena bagian dari cerita kita. Iya, cuma inget aja. Ingat aja. Jangan dibuang tapi. Nah ini kan lu punya adik kelas nih, generasi yang luar biasa sekarang, Betul. yang harusnya nggak ada terjadi tawuran lagi, ternyata ada di kelas kita. Ada Kemarin banyak. 2021 kejadian lagi, Wan. Iya. Prihatin kan, Wan? Parah, Bang. Nah, apa yang mau lu sampaikan nih buat adik-adik kelas kita di Bonser? Intinya ya buat yang masih pada sekolah di Bonser ataupun di seluruh STM yang lainnya ya, Bang. Gua salah satu orang yang mendukung gerakan stop tawuran pelajar. Gua juga mungkin kalau ada yang tawuran itu gua pasti dapet info, Bang. Gue dapet info tuh, mau lu di Klender kayak mau di mana di Jakarta, selama di Jakarta Timur pasti gue dapet info. Dan info itu nanti masuk ke grup gue ya, Jawara Channel ya. Siap. Kebetulan sinerginya dapat nih kan. Gue selalu diinfoin, wah di sini ada yang ribut. Maksud gue udahlah ngapain lu gitu ribut-ribut, ntar juga orang tua lu yang yang susah kan, lu kebacok juga cacat, lu ngebacok juga masuk polisi, ngapain lagi gitu, Bang. Jadi udahlah, gak usah hidup mah damai-damai aja, fokus. Yang penting ya, hidup itu yang penting kita sukses. Bos, luar biasa. Kita sukses, kita dipandang, nggak usah perlu nyari nama, kita sukses orang udah tahu nama kita. Dan kita menaikkan harga diri kita. Betul. Kalau lu tawuran cuma nyari nama, udah paling di wilayah segitu doang. Coba lu sukses, lu jadi DPR satu Indonesia, lu tahu. Dan lu nggak perlu ngegedein nama Bonser. Dari dulu udah gede. Udah gede. Lu kalau ribut jangan bawa nama Bonser, Bang. Jangan. Bonser udah gede. Gak usah perlu digedein lagi. Ya, makasih nih. Siap, Bang. Di Android Radio 75 Channel, mudah-mudahan cerita Ridwan bisa menginspirasi dan mengedukasi yang anak-anak kita dan adik-adik kelas kita yang masih sekolah. Dan buat teman-teman atau istilahnya sekolah-sekolah yang disebutkan sama Ridwan,
Mohon maaf bila tersinggung karena ini hanya nostalgia. Betul. Nostalgia Ridwan, dan ambil hikmahnya, buang buruknya, ambil baiknya. Dan podcast kita ini mengandung hal yang sensitif. Tolong lebih bijaksana lagi dan lebih bagus lagi meresponnya. Betul. Ya, sekian dari Aneh, Dawe Bonser, Ridwan Bonser, mohon pamit, sampai ketemu di narasumber yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya di part 2-nya Bang Ridwan Sang Komika selesai, dan terima kasih telah menonton di Indonesia Vlog 75. Ambil yang baik, buang yang jelek. Ini hanya untuk inspiratif kalian, karena semua cerita ini, semua kisah beda-beda cerita dan berbeda jalan-jalan hidupnya. Mereka boleh terpuruk, akhirnya bisa menjadi tadinya terpuruk, akhirnya bisa maju lagi dan terus menjalani hidup dengan baik. Seperti Bang Ridwan bisa jadi terkenal menjadi komika, dan gue perlu belajar sama dia menjadi komika. Jangan lupa lah guys, like sampai komennya, dan tunggu konten-konten berikutnya. Kayaknya seperti bocoran Budut lagi 82. Kenapa Indonesia selalu menyaksikan Budut? Emang Budut selalu ditunggu untuk anak-anak Jakarta tahun 90-an. Oke guys, dan sekolah lainnya juga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.